Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update harga terbaru Toyota Agya di bulan Juli ini. Nah, selain update harga, tentu saja saya juga akan mereview salah satu tipe dari Agya, yaitu tipe GR Sport. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mengupdate harga dari Agya tipe 1,2G manual. Harganya 179 juta rupiah. Kemudian Agya 1,2G CVT harganya 195 juta rupiah. Kemudian Agya 1,2 GR manual harganya 241 juta rupiah. Kemudian Agya 1,2 GR CVT harganya 257 juta rupiah. Nah, harga tersebut merupakan harga yang one tone color ya, karena untuk Agya GR itu ada yang tipe two tone color. Nah, untuk pilihan two tone color kalian harus menambahkan 2 juta rupiah. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah. Nah, untuk informasi diskon dan program yang lainnya kalian bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan di bawah ini. Sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Agya 1,2 GR Sport CVT two tone color. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Agya GR Sport CVT warna putih two tone color ini. Nah, dari bagian depan tampilannya ini sangat keren dan sangat sporty sekali, dan perubahan yang sangat, menurut saya sangat fenomenal ya untuk Toyota Agya ini. Nah, dari bagian depan bumper itu mengadopsi dari tampang GR Yaris, bukan Yaris GR ya, tapi GR Yaris yang harganya sekarang itu mencapai 1, untuk harga secondnya. Nah, kita mulai dari bagian headlampnya. Untuk headlampnya sendiri ini sudah menggunakan LED multi reflektor. Jadi ini lebih terang ya jika kita berkendara di malam hari. Lampu seinnya juga sudah LED. Dari bagian atas terdapat LED stripe atau alis yang berwarna putih. Tentu saja ini menambah kesan yang lebih keren dan sporty untuk headlamp dari Toyota Agya ini. Desain dari headlampnya sipit, dan juga ada aksen smoke-nya di bagian tepi dari headlamp Toyota Agya ini. Keren sekali bukan? Dan tentu saja ini kelihatan lebih sporty. Kita geser ke bagian tengah karena Toyota Agya ini masuknya segmen city car. Logonya sekarang menggunakan logo Toyota. Dan lihat dari desain grillnya, ini menggunakan desain trapezoidal, ciri khas dari desain dari Toyota yang keluar baru-baru ini. Dan ada emblem GR di bagian grill bagian kanannya. Nah, kita geser ke bagian bawah. Untuk bumper, seperti yang sudah saya bilang, ini bentuknya mirip dengan GR Yaris ya. Dan di bagian bumper ini tidak ada fog lamp, tapi diganti dengan lampu DRL. Desainnya lampu DRL-nya ini vertikal dan ada cover berwarna black chrome atau black glossy. Nah, untuk tipe Agya GR Sport ini ada tambahan body kit atau aero kit yang menambah kesan yang lebih sporty dan keren. Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Agya tipe GR Sport ini. Nah, kita lihat kuncinya seperti Toyota Veloz, Toyota Raize, dan Toyota Avanza yang tipe G. Sud ini menggunakan kunci yang keyless ya sekarang. Ini untuk unlock dan logo Toyotanya ini untuk lock. Karena spionnya ini masih menggunakan teknologi retractable, electric retractable, belum auto folding. Jadi fungsi dari remote-nya ini hanya untuk mengunci dan membuka kunci pintunya saja. Nah, kita langsung ke bagian samping dari bagian rodanya. Untuk roda dari Toyota Agya tipe GR Sport ini menggunakan ukuran velg ring 15 dan profil bannya 185/55.
jenis dari bannya ini menggunakan Dunlop SP Sport. Dan ini kesan sportinya memang sudah ditunjukkan dari penggunaan bannya. Dan untuk desain velgnya sendiri ini menggunakan velg two-tone machining. Tentu saja ini menambah kesan yang lebih keren dan lebih sporty untuk Toyota Agya ini. Nah, kita naik ke bagian spion. Untuk spionnya, karena ini menggunakan two-tone color, spionnya berwarna hitam dan ada lampu spionnya. Untuk teknologinya sendiri, tadi belum menggunakan auto folding, tapi sudah electric mirror dan retractable mirror. Jadi untuk melipatnya menggunakan tombol yang berada di dalam mobil ini. Untuk pembelian Toyota Agya ini sudah dilengkapi dengan talang air. Jadi untuk konsumen tidak usah khawatir ya untuk penambahan talang air, karena sudah bawaan original dari pabriknya. Nah, yang kita suka dari Toyota Agya ini, untuk handle pintunya ini sudah menggunakan teknologi Smart Entry. Nah, kita tinggal sentuh saja sensor yang ada di bagian handle ini, maka akan mengunci dan akan membuka secara otomatis kuncinya. Untuk sensor Smart Entry-nya ini terletak di bagian driver dan juga penumpang bagian depan. Nah, di bagian pilar ini warnanya black glossy. Dan kita lihat ya, bagian belakang untuk remnya menggunakan rem tromol bagian belakang. Untuk rem bagian depannya tentu saja sudah menggunakan rem cakram. Kita lihat atap dari Toyota Agya ini di blackout ya, karena ini memang yang tipe two-tone color. Jadi atapnya ini berwarna hitam dan juga untuk spoilernya juga berwarna hitam. Kita ke bagian door trim pintu depan dari Toyota Agya ini. Banyak menggunakan hard plastik, warnanya hitam. Dan untuk handle pintu dalamnya ini sudah dilapisi dengan lapisan krom. Nah, di bagian bawah ini ada tombol ya. Di sini untuk tombol pengaturan elektrik spionnya, dan di ini untuk pengaturan elektrik mirrornya. Dan ini adalah tombol untuk retractable, untuk melipat dan membuka spionnya. Untuk power window-nya yang auto hanya di bagian driver saja. Dan di bagian sini ada satu buah cup holder. Kita sedikit masuk ke dalam untuk Toyota Agya ini ya. Nah, di sini ada tombol vehicle stability control untuk menjaga stabilitas dari kendaraan yang mencegah terjadinya oversteer dan understeer. Jadi untuk Toyota Agya ini akan lebih nyaman untuk dikendarai dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya. Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan, bisa untuk menyimpan koin. Dan di bagian bawah sini ada pelindung dari pijakan agar bodi tidak baret, dan ini ada tulisan GR-nya. Nah, kita ke bagian jok dari Toyota Agya ini. Jok dari Toyota Agya ini sangat keren ya. Kita bisa lihat untuk joknya, headrestnya sudah menggunakan headrest adjustable, dan bahan dari jok bagian depannya ini sudah menggunakan bahan suede, jadi lebih lembut dari bahan fabric. Dan juga ada tulisan GR-nya. Nah, kita sekarang masuk ke interior dari Toyota Agya tipe GR Sport ini. Nah, bisa kita lihat ya, desain dari interiornya ini hampir sama dengan Toyota Rise. Kita mulai dari bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri ini sudah dilapisi dengan material kulit dan ada jahitan berwarna merah di sini menambah kesan yang elegan. Tentu saja pada saat kita pegang, pada saat kita berkeringatan, kita menyetir jauh tidak akan licin. Lebih enak digenggam ya tentu saja. Nah, untuk bagian tengah ada SRS airbag di bagian setir dan di bagian penumpang bagian depan. Ada dua buah ya airbagnya. Ada logo Toyota di sini. Logonya ini agak ke black piano, jadi kesannya lebih sporty.
Di bagian kanan ini ada tombol untuk pengaturan audio atau steering switch, dan ada tombol power ya. Ada power mode-nya di sini. Kita bisa pilih untuk eco mode dan untuk power mode untuk akselerasi yang lebih bagus lagi. Di bagian bawah terdapat emblem GR, dan di sini covernya ini berwarna black piano ya, silver piano, jadi kelihatan lebih keren dan sporty. Nah, untuk bagian samping di sini ada steering switch untuk bagian MID-nya. Nah, kita bisa lihat ya di bagian tengah ini untuk panel klasternya atau instrumen klasternya ini menggunakan instrumen klaster seperti Toyota Rise sama persis. Full digital menggunakan layar 7 inch, dan di sini untuk tampilan bagian odometernya ya, atau untuk tampilan speedometernya ini bisa kita ganti menjadi 4 buah tampilan. Di sini desain. Jadi jika kita bosen, kita bisa tinggal pilih sesuai menu yang kita inginkan. Persis seperti Toyota Rise. Nah, karena ini tipe yang CVT, jadi ada 2 buah pedal shift di sini, dan ini satu-satunya yang pertama di kelasnya ya. Yang tipe G aja yang LCGC sudah pakai pedal shift, apalagi ini yang tipe GR yang lebih mahal tentunya. Nah, untuk teknologi setirnya sendiri, nah ini bisa kita naik turunkan atau tilt steering, tetapi belum telescopic steering. Dan ini dibandingkan dengan Agya yang old model yang tipe GR, ini lebih 1 tingkat lebih maju, karena yang tipe GR terlebih dulu itu yang old model itu statis ya, tidak bisa kita ubah tilt steeringnya. Nah, kita ke bagian audio dari Toyota Agya tipe GR Sport ini. Ukurannya 8 inch, menggunakan layar, dan desainnya ini floating design. Untuk smartphone connection-nya, ini sudah dilengkapi dengan T-Link, sama persis menunya seperti di Toyota Rise. Untuk AC-nya di sini sudah digital AC, tetapi belum auto climate control, tapi sudah ada fitur max cool-nya. Untuk mematikan dan menghidupkan mesinnya sudah ada engine start stop button. Nah, di bagian bawah terdapat power outlet 12 volt, dan di sini nih kelebihan dari Toyota Agya tipe GR Sport ini sudah dilengkapi dengan wireless charging, dan ini tentu saja pertama di kelasnya. Nah, untuk perpindahan giginya atau transmisinya ini agak silau ya. Di sini di bagian bawah ada model S atau M, sport atau manual. Jadi pada saat kita posisikan di sini, kita bisa pindah giginya dengan menggunakan pedal shift yang ada di bagian setir. Jadi ini lebih fun to drive dan lebih sporty tentu saja ya. Nah, di bagian dashboard menggunakan material bahan plastik, dan ini ada corak garis vertikal seperti ini. Dan di bagian tengah ini terdapat garnish ya, berwarna black piano glossy. Jadi menambah kesan yang lebih elegan dan sporty untuk Toyota Agya tipe GR Sport ini. Kita ke atas sedikit. Untuk spionnya ini sudah menggunakan day and night view. Jadi anti silau pada saat kita berkendara di malam hari, dan juga ada dashcam-nya. Kemudian untuk sun visornya belum dilengkapi dengan kaca cermin di bagian driver dan di bagian penumpangnya. Nah, untuk tampilan atapnya dan pilar-pilarnya ini semuanya menggunakan warna hitam atau full black. Tentu saja ini menambah kesan yang lebih sporty untuk Toyota Agya tipe GR Sport ini. Bahan joknya ini menggunakan bahan suede ya, bludru yang berkualitas tinggi atau lebih halus. Di sini ada tulisan GR, dan tentu saja ya untuk headrestnya adjustable, bisa dipisah, bukan bentuk yang pocong. Jahitannya asli berwarna merah, dan ini benar-benar joknya desainnya itu menggenggam tubuh kita, ada lekukannya, jadi lebih nyaman tentu saja, tidak goyang-goyang. Di bagian tengah jok antara jok depan, di sini ada cup holder 1 buah. Nah, remnya masih menggunakan rem yang mekanis atau konvensional seperti ini.
Nah, bisa kita lihat ya, desain dari Toyota Agya ini sangat-sangat keren dan sporty. Tentu saja untuk bagian dalam, karena dimensinya memang sudah berubah, lebih panjang, lebih lebar. Jadi impresi masuk pertama kali ke dalam Toyota Agya ini sangat luas sekali. Kita sekarang ke bagian belakang dari Toyota Agya tipe JR Sport ini. Kita mulai dari bagian atasnya. Atapnya two-tone color ya, warnanya hitam, dan untuk teknologi antenanya ini menggunakan short pole antena, belum shark fin antena, dan terdapat spoiler bagian belakang yang warnanya juga hitam. Nah, untuk kacanya ini belum ada defogger atau pemanas kaca belakang, sudah ada wiper bagian belakang. Kemudian ada logo Agya, logo Toyota di bagian pintu, dan untuk membuka pintunya ini sudah menggunakan tombol elektris. Nah, di sini ada tombolnya ya. Kalau Agya yang old model itu masih menggunakan tuas yang berada di dalam mobil atau menggunakan kunci mobilnya. Nah, di bagian kanan ada emblem Agya JR Sport, di bagian kiri ini polosan. Kemudian untuk teknologi dari lampu belakang, kalau kita lihat sekilas ini seperti lampu LED, padahal ini lampunya masih menggunakan bohlam halogen semuanya. Lampu utama, lampu sen, dan lampu remnya juga masih menggunakan bohlam halogen. Nah, untuk desain dari lampu belakangnya ini menggunakan aksen smoke, jadi agak kehitaman ya, yang menambah kesan sporty tentu saja untuk Toyota Agya ini. Nah, kita lihat ke desain bumper bagian belakang sekarang sangat sporty ya. Karena tipe JR Sport tentu saja bumper belakang juga mendapatkan body kit dan juga ada bumper diffuser di bagian belakangnya. Dan untuk sistem keamanan parkirnya ini sudah ada kamera parkir yang terletak di bagian atas plat ini, dan juga ada 2 buah titik sensor parkir.